Saya mau cerita soal kamar mandi ya. Jadi pengalaman saya tinggal di berbagai negara dari Eropa, Israel, Amerika. Saya ingin menyebut bahwa juara kamar mandinya itu adalah Jepang gitu ya. Kita mulai dari bagaimana kamar mandi Jepang itu adalah kamar mandi yang sangat baik bagi orang Islam. Beda dengan kamar mandi di hotel-hotel kita juga. Dan ini standar ya, keran seperti ini. Kemarin saya tinggal di Tokyo juga kerannya seperti ini. Ya, jadi kalau digeser ke sini, ini difungsikan untuk cuci tangan kan, cuci tangan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kalau kita pengen wudhu, tinggal kita geser ke kiri, kita bisa wudhunya di situ karena ini kan ada bak ya. Itu kadang kalau kita di hotel itu tidak bisa kita melakukan hal seperti ini. Kita sering di hotel di Indonesia sekalipun itu nggak ada tempat untuk wudhu, sehingga terpaksa kadang kita pakai shower, dan itu pun juga tidak selalu ada shower yang di bawah seperti ini. Sementara di Jepang showernya bisa di atas, bisa di bawah. Tergantung bagaimana kita mau menggunakan shower. Kita biasanya cuma di atas, jadi tidak bisa untuk wudhu. Ini praktis, jadi tinggal putar kanan untuk kebutuhan wastafelnya, putar kiri untuk wudhunya. Nah, itu satu. Jadi ini sangat islami, sangat syar'i. Saya nggak tahu hotel syar'i aja belum tentu menyediakan itu. Nah, yang paling keren itu adalah WC-nya itu. Ini Anda lihat, jadi WC di sini ini. Nah, ini pakai remote control. Nah, ini remote controlnya WC ini, bukan remote controlnya TV atau apa. Yang fungsinya ini sama ya, 1, 2, 3. Yang penjelasannya ada di sini juga. Nah, sama seperti di banyak tempat, dan ini juga standar di kampus, di mana-mana juga begini. Ada tombol stop, tombol cebok. Jadi kalau kita buang air besar, nah ini gambar bokong ini untuk cewek dengan air. Nah, ini beda dengan di barat yang kita harus pakai yang kering, pakai tisu gitu ya. Di sini kita langsung pakai ini. Ini untuk perempuan kalau mau nah, ini juga ada remote untuk tekanannya, baik remote untuk temperaturnya. Jadi anget, air yang keluar itu anget, tidak dingin. Jadi airnya anget. Low high ya, mau di low high ini strength-nya, ini semprotannya ini mau kenceng atau mau yang rendah. Saya biasanya pakai yang paling rendah karena kalau paling kenceng terlalu kenceng. Jadi seperti itu remote, fungsi remote-nya. Nah, sementara ini pengalaman di rumah saya juga punya seperti ini, tapi karena tidak otomatis kadang nyemprot lupa itu waktu kita membuka air untuk cebok itu. Nah, posisinya di sini nih, posisi coba ya. Itu kadang nyemprot ke atas sedang. Nah, di sini nggak akan terjadi nyemprot ke atas karena ada sensor nih. Ini sensor bokong. Jadi kalau tidak ada bokong yang menutup, nah, air juga tidak akan keluar. Jadi walaupun ditekan, airnya itu nggak akan keluar. Jadi ada sensor bokongnya. Belum cukup sampai di situ kecanggihannya. Ini anget, ini enak sekali. Jadi kalau sebelum pernah saya yang ketemu di Amerika, di Eropa nggak ada toilet anget. Di sini anget ini. Jadi tempat dudukan toiletnya itu anget. Kita berlama-lama pun anget, pokoknya enak gitu. Jadi ini yang luar biasa. Nah, yang lebih penting lagi itu ya, ini yang kalau saya sebagai
apa, Anda boleh menyebut saya ini orang yang peduli difabel atau pengamat difabel. Saya tanya ke Pak Ben dari Belanda ya, apakah di Belanda ada yang semacam ini? Apa ini? Ini tombol darurat, dan ini ada tombol darurat, ada apa namanya, braille-nya. Tombol darurat ini satu tombol darurat yang tombol cancel. Jadi kalau keadaan darurat ditekan, kalau ini cancel. Posisinya ini kan di sini, di kamar mandi, pas di atas bak air mandi ya. Nah, saya jadi ingat dulu ada dosen UIN Sunan Kalijaga di postdoc di Jepang, dan teman kita itu dulu meninggal ketika sedang ada di kamar mandi. Nah, jenazahnya baru ditemukan pada hari ketiga. Nah, karena itu peristiwanya sudah lama sekali, mungkin saya tidak tahu persis sudah berapa ya, lebih dari 5 tahun, pasti sekitar 10 tahunan ya. Apakah kira-kira itu inovasi berupa tombol darurat ini karena teman kita itu atau bagaimana? Tapi ini Anda bayangkan kalau Anda pergi sendirian gitu ya, seperti di hotel. Itu yang sering saya takutkan waktu saya di Israel 1 tahun itu. Saya jauh dari keluarga, jauh dari siapa-siapa. Kalau ada apa-apa, bagaimana saya bisa menangani hal ini gitu ya. Jadi di Jepang hal yang sifatnya keamanan itu rupanya sangat dipikirkan dengan sangat baik. Bahkan hari pertama saya datang di sini, tugasnya memberikan map. Ini mapnya, yang di dalam map itu ada informasi-informasi penting. Nah, salah satu informasi pentingnya di sini adalah nomor darurat. Nah, sama seperti tadi tombol darurat, di sini juga ada nomor darurat yang bisa dihubungi kalau terjadi sesuatu. Nah, itu ada nomor darurat, saya lupa. Tapi waktu itu saya bilang, loh, bagaimana, saya tanya apakah nomor darurat itu bisa dihubungi melalui itu nomor telepon yang ada di kamar. Dia bilang tidak bisa dipakai itu, tapi ada nomor HP. Nah, ini nih, nomor darurat ya. Kasih tahu nomor daruratnya. Nomor daruratnya emergency contact number. Nah, saya bilang, gimana kalau terjadi sesuatu sementara saya harus nelpon ini? Diskusi mereka lama sekali mendiskusikan bagaimana solusinya, karena saya kan tidak punya nomor lokal Jepang ya, sehingga saya nggak mungkin saya menelpon nomor ini dengan HP saya walaupun saya bawa HP. Jadi diskusi lama sekali mencari solusi, dan serius sekali ketika saya tanyakan urusan nomor emergency. Padahal selama ini saya tinggal di manapun, lagi di Indonesia, hotel-hotel nggak pernah mikir soal nomor darurat itu. Jadi ini penting sekali. Di Indonesia itu sering gempa ya, tetapi kita nggak pernah dapat pedoman buku seperti ini. Saya bukain aja deh ya, biar kelihatan. Nah, jadi ada informasi darurat kalau ada gempa bagaimana gitu ya, kondisinya, lokasi kumpulnya di mana. Kita ada petanya, tetapi tidak jelas fotonya. Ini ada fotonya, bahkan diberi nomor telepon untuk pengungsian. Lokasi pengungsiannya di sekolah, emergency evacuation shelter. Jadi shelter untuk evakuasi kalau ada apa-apa, sudah disiapkan di sekolah ini. Ya, ini ada informasi penting. Pokoknya kalau saya simpulkan selama 1 minggu di Jepang ini, saya merasa bahwa orang Jepang itu memang kerennya minta ampun dalam hal urusan-urusan seperti ini. Ampun deh pokoknya. Keamanan itu kayaknya sangat penting sekali. Nah, ini ada lagi nih emergency di ruangan ini ya. Saya tidak tahu ini fungsi utamanya apa, tapi ini juga kurang lebih ya isinya ya apa namanya, ada apa ya, intercom, terus kemudian untuk membuka pintu secara darurat itu bisa dikendalikan dari sini. Nah, yang penting yang saya alami kemarin ini tombol
apa ini ya, alarm ini berbunyi keras sekali kemarin itu. Karena apa? Saya waktu itu sedang nyuci kaos kaki sebenarnya di kamar mandi itu, yang tadi saya bilang ada. Nah, karena saya menyalakan shower gitu, dan pintunya tidak saya tutup karena saya gunakan shower untuk nyiram kaos kaki. Ini teriak-teriak ini. Saya kan kaget, waduh opo kayak informasinya itu dalam bahasa Jepang masalahnya. Lalu saya rekam, saya tanyakan ke Google untuk menerjemahkan suara itu. Nah, ternyata suaranya adalah kembalilah ke kamar mandi, kurang lebih gitu. Get back to the shower. Jadi rupanya karena kunci kamar mandi itu tidak saya tutup dengan rapat, dia mengira showernya itu terbuka dan saya tidak ada di kamar mandi karena kamar mandi pintunya dalam keadaan terbuka. Nah, jadi alarm saya matikan, terus kemudian saya coba lagi dengan cara menutup pintu rapat. Nah, sudah aman begitu. Nah, jadi pokoknya ini pengalaman yang sangat berharga. Belum pernah nemui itu di belahan dunia manapun. Dan saya kira kita banyak belajar harusnya dari Jepang dalam hal yang seperti ini. Luar biasa pokoknya, keren. Jadi ini pengalaman hidup yang takkan pernah terlupakan.